nomor 4, di sini dilakukan langkah kegiatan seperti nomor 1 sampai dengan nomor 3. Diminta untuk menentukan delta H reaksi penguraian dari A dan B, kemudian reaksi pembentukan dari C dan D, di mana di sini ditentukannya delta H reaksinya dalam bentuk delta HF menggunakan hubungan delta HD dan delta HF. Seperti yang kita tahu, delta HD dan delta HF mereka saling berkebalikan. Apabila delta HD atau delta H penguraian dia negatif, maka delta HF-nya positif. Sedangkan apabila delta HD-nya positif, delta HF-nya akan negatif. Kemudian diminta untuk menentukan delta H reaksi dari A plus B menjadi C plus D menggunakan hukum Hess. Hukum Hess di sini akan dituliskan rumusannya. Ini secara singkatnya rumusnya akan seperti ini untuk menentukan delta H reaksi atau delta H0 ini, delta H derajat. Kemudian di sini seperti yang kita tahu, A dan B merupakan reaktan sehingga dia mengalami reaksi penguraian, jadi nilai delta HD-nya positif. Kemudian C dan D merupakan produk, jadi di sini terjadi reaksi pembentukan, maka delta HF-nya akan positif, delta HD-nya di sini negatif. Kemudian diminta untuk menentukan delta H dalam delta HF, reaktan, dan produk. Oke, yang nomor 4 di sini ada tahapan reaksi pembentukan D. D di sini merupakan delta H4. Pada reaksi dia delta H4. Nah, D ini juga memiliki nilai delta HF-nya positif. Delta HFD karena di sini terjadi reaksi pembentukan. Nah, kemudian di sini kita akan menuliskan hasil dari nomor 1 sampai dengan nomor 4, di mana yang A delta H1 sama dengan min delta HFA. Kemudian delta H2 itu sama dengan min delta HF dari B, ini nomor 2. Kemudian delta H3 itu adalah C, di sini nilainya positif karena dia reaksi pembentukan C, dan delta H4 merupakan D. Nilai delta HF-nya adalah positif juga karena reaksinya pembentukan. Nah, setelah kita tuliskan, di sini kita bisa memasukkannya ke dalam persamaan di hukum Hess. Hukum Hess di sini rumusnya adalah delta H reaksi sama dengan delta H1 ditambah delta H2 ditambah dengan delta H3 ditambah dengan delta H4. Nah, kemudian di sini dituliskan delta H1 kan tadi min HFA. Ya, di sini ada min HFA. Lalu delta H2-nya adalah min HFB, maka di sini dikurang HFB. Kemudian di sini ditambah delta H3 adalah delta HFC. Maka di sini adalah delta HF dari C. Kemudian di sini ada delta HF dari D karena delta H4 itu adalah delta HFD positif. Kemudian di sini bisa dituliskan min delta HFA ditambah delta HFB karena nilainya sama-sama negatif sehingga di sini negatifnya ditulis di depan. Ditambah dengan HFC dan HFD sama-sama positif, maka di sini delta HFC ditambah dengan delta HFD. Atau di sini bisa kita tuliskan agar lebih mudah adalah di sini delta H reaksi sama dengan delta HFC ditambah delta HFD akan dikurang dengan delta HF A dan B yang bernilai negatif. Ini secara agar lebih mudah dipahami. Nah, jadi secara umum dapat dituliskan tadi di sini delta HFC dan D ini merupakan produk.
ya. Maka di sini delta H reaksi adalah jumlah dari delta HF dari produk C dan D dan juga jumlah dari dikurang dengan jumlah delta HF dari A dan B merupakan reaktan. Maka di sini adalah reaktan. Jadi diperoleh rumusan dari delta H reaksi adalah jumlah dari delta H produk dikurang dengan jumlah delta HF dari reaktan.